Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limarbatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak menyambung ini tadi. Sambung aja. Sambung. Insyaallah malam hari ini kita akan sambung kajian kitab Udhiyah tahun lalu. Tahun lalu udah dibaca, tak selesai disambung. Kayak puasa juga lah. Nanti dia puasa sambung bab puasa. Dekati Idul Adha sambung bab Idul Adha. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Halaman 81 kitab Arab Melayu 12 baris dari atas ya. Dan haram. Ya. Namun sebelum disambung biar ingat gambaran tentang kurban ini sedikit. Idul Adha ini diantara hari besar umat Islam. Bahkan ini hari yang lebih besar daripada Idul Fitri. Terbukti daripada bahwasannya salat Idul Adha itu adalah salat sunnah yang paling afdol. Kalau ditanya salat fardu yang paling afdol, salat fardu yang paling afdol? Salat fardu yang paling afdol, salat subuh. Asar. Kalau memandang salatnya, maka salat fardu yang paling afdol itu adalah salat asar. Karena Allah Ta'ala berfirman, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Salatil wusta itu maksudnya adalah salat asar. Dan kalau ditanya salat sunnah apa yang paling afdol, adalah salat sunnah Idul Adha. Ini adalah salat sunnah yang paling tinggi, lebih tinggi daripada Idul Fitri, walaupun tata cara pelaksanaannya sama. Dan sebenarnya rayanya lebih panjang, karena 4 hari yang tak boleh puasa. Hari Id itu hari makan-makan, hari raya hari makan-makan. Tanggal 10, 11, 12, 13. Itulah yang tak boleh kita puasa. Kalau Idul Fitri sehari saja. Tanggal 1 Syawal itu saja yang tak boleh puasa. Nah, sisanya sudah boleh puasa. Maka sebenarnya ini lebih tinggi derajatnya. Nah, di situ, pada hari Idul Adha ini ada satu ibadah yang paling disukai Allah, yakni adalah menumpahkan darah hewan kurban. Maka bagi orang yang punya kelebihan harta, jangan sampai tak berkurban. Jangan sayang untuk berkurban. 1,5 juta sampai sekitar 2 juta. Berapa sini satu orang? Nah, 1,5 juta sampai 2 juta. Jangan sayang. Fadilahnya luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i katakan, aku tidak memberi keringanan orang yang mampu memiliki kelapangan harta untuk tidak berkurban. Artinya tidak memberi keringanan itu sangat-sangat tak suka Imam Syafi'i. Walaupun tak beliau haramkan, tetap beliau sunnah muakkadah di sisi beliau, tapi beliau sangat-sangat tak suka kepada orang yang punya kelebihan harta tapi tak kurban. Nah, maka memang kurban ini kalau bisa direncanakan, bukan nunggu berlebih lah. Tapi lebihkanlah harta, memang ditargetkan nabung untuk kurban. Nah, kalau mau nunggu berlebih ada aja kebutuhan. Nah ini, nah itu segala macam. Padahal kebutuhan yang samping-samping itu tak mungkin tak sampai ke akhirat, tapi ini yang sampai ke akhirat nanti. Maka berkurbanlah. Nih Bapak Ibu yang sekarang ada rencana berkurban. Nah, kemudian hewan kurban yang dipakai sudah tahulah semua. Kambing, lembu, kerbau, unta, nah itu manapun jadi. Namun bagi orang-orang fakir, kaum du'afa yang mungkin ekonominya tidak cukup untuk membeli
kambing atau yang lain, maka ada satu pendapat yang diutarakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, yakfi iraqatid dam bi ayyi hayawanin kana. Cukup dengan menumpahkan darah saja dengan hewan apapun. Mau ayam, mau itik, mau angsa, apapun itu maka memadai. Al-Imam Asy-Syarqawi, gurunya Imam Bajuri itu mengatakan yambaghi lil fuqara taqliduhu. Hendaknya para orang-orang fakir taklid kepada pendapatnya Imam Abdullah bin Abbas. Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Nah, jadi mana tahu ada pas di hari Idul Adha nanti punya uang cuma 300.000 saja. Kalau bisa jangan tak ambil bagian berkurban. Cuma tak usah dibawa ke masjid, malu. Nah, 300.000 cukupnya beli apa? Ayam lebih itu. Apalagi? Angsa berapa? Angsa. Bisa beli angsa. Sembelih sendiri di rumah. Niatnya niat kurban, tak masalah. Habis itu dibagikan sesuai dengan cara pembagian hewan kurban. Tapi tadi nggak usah dibawa ke masjid. Tapi boleh juga. Kalau seandainya memang di masjid itu orang-orang ngaji, ngertinya itu. Bawa angsa dia ke situ. Wah, ini berarti ikut pendapat Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Bawa itik dia. Kalau orang ngaji, kalau enggak, wah, viral lah. Kalau tak ngaji, viral lah. Kurban angsa. Tapi kalau seandainya memang itulah mampunya buat. Sembelih sendiri, niatkan kurban. Lalu daging kurbannya didistribusikan, dikeluarkan seperti hewan kurban. Hendaklah dia ambil, paling bagus untuk dia hatinya sedikit. Wajib diberikan kepada fakir miskin sedikit. Lalu sisanya kalau mau dihadiahkan silahkan. Nah, begitulah memang. Jadi ini mana tahu yang hadir sini, karena Imam Syarqawi katakan begitu, sudah kita amalkan. Bagi orang fakir hendaklah taklid kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Nah, cukup duit ada 50.000, bisa beli ayam seekor. Nah, tumpahnya darah itulah yang memang dipandang Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah, anak beliau. Sayyidatuna Fatimah berkurban. Tapi yang namanya perempuan kan tak menyembelih hewannya sendiri. Maka kata Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah, qumi ila udhiyatiki. Berdiri di dekat hewan kurbanmu, fashhadiha, kemudian saksikan hewan kurbanmu itu disembelih. Ibu-ibu yang berkurban memang atas namanya, saksikan ketika hewan kurban itu disembelih. Nah, tak sampai hati tahankan dulu, karena itu sunnah, melihat hewan kurbannya disembelih. Ada memang yang hatinya sensitif betul, ngelihat darah itu tak bisa. Tapi saat itu coba kuatkan. Lihat sejenak, kemudian habis itu udahlah tinggalkan. Nah, maka kata Rasulullah, tetesan darah pertamanya sebelum menyentuh tanah sudah sampai duluan kepada Allah. Artinya amalnya tadi. Maka karena yang dibahas di situ tetesan darahnya, sudah ikuti Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Bagi orang-orang nanti hewan kurban jadi meriah. Nah, kadang kita daging lembu, kambing ya dapat di mana-mana, tapi dapat entok mungkin agak senang juga. Oh, jarang. Dapat angsa, alhamdulillah juga. Nah, atau ayam kalkun nggak masalah. Nah, jadi kalau seandainya mau ikut itu bagus. Bagi yang tak punya uang, bagi yang punya uang tak boleh. Nah, jangan ambil pendapat itu bagi yang punya uang. Kemudian waktu berkurban itu dari tanggal 10 Zulhijjah. Dari tanggal 10 Zulhijjah, nah terbit matahari cukup waktu untuk salat 2 rakaat dan khutbah yang ringan 2 kali, masuklah waktu menyembelih hewan kurban. Nah, itu yang lalu. Sampai kapan akhirnya? Sampai nanti akhir daripada hari tasyrik. Nah, hari tasyrik yang 3, nah 11, 12, 13 boleh. Kami di pondok pesantren menyembelih biasanya di tanggal 11 Zulhijjah. Nah, di situ karena tanggal 10 itu biasa terlalu ramai di luar. Pada mau balik katanya santri itu bentar. Nanti tanggal 11 Zulhijjah disitulah baru kami sembelih. Boleh. Nah, tapi makruh kalau malam. Kalau malam sah. Nah, malam hari banyak betul lembunya, tak selesai siang sambung malam. Tapi itu makruh. Nah, makruh karena memang dikhawatirkan lah, walaupun terang segala macam sekarang, tapi kita ikut yang itu dulu. Namanya malam tuh gelap. Nah, takutnya halkum, mari, wadajain tak terlihat. Nah, dikhawatirkan nanti tak nampak. Nah, jadi kalau seandainya dilaksanakan saat itu memadai. Nah, hari tasyrik
Itu tanggal 11, 12, 13. Nah, kita sudah pernah bahas supaya tak lupa. Hari tasyrik kenapa disebut hari tasyrik? Pakai qaf nulisnya. Tasyrik pakai qaf. Kenapa tanggal 11, 12, 13 disebut hari tasyrik? Mana tahu ada guru-guru agama di sini ngajar di sekolah. Nah, kalau dapat murid yang agak luar biasa pertanyaannya, supaya kalau ditanya bisa memberikan pencerahan kepada murid. Pak, kenapa itu dibilang hari tasyrik? Emangnya apa tasyrik itu? Nah, tasyrik diambil dari kata syaraqa. Kita pernah dengar istilahnya ada syuruk. Ada juga sini syuruk. Apa arti syuruk? Terbit matahari, cahaya matahari. Karena pada hari tasyrik itu orang sangat-sangat menantikan cahaya matahari. Untuk apa? Untuk menjemur daging. Dulu belum ada kulkas. Daging melimpah bisa busuk. Maka sama orang dulu caranya supaya daging itu tahan lama, tanggal 11, 12, 13 dijemur jadikan dendeng. Nah, kalau udah kering agak tahan lama dia. Nah, maka dari situlah diambil hari tasyrik, hari menjemur sebenarnya. Secara bahasa hari menjemur, hari cahaya matahari. Kalau kita sekarang sebulan pun bisa tahan, masuk freezer, beku, jadi es batu dia, tinggal disiram-siram air hangat, nanti bisa lagi diolah. Dulu belum ada, maka orang sangat mengharapkan panas matahari untuk mendendengkan daging tadi itu. Nah, ada satu pembahasan berkaitan dengan itu. Nah, kalau menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mohon maaf, Al-Imam Al-Bajuri, beliau katakan, kalaulah terlalu banyak daging kambing, di masa Imam Bajuri pun mungkin belum ada kulkas. Kalaulah terlalu banyak daging kambing itu, atau daging unta, atau daging lembu, sehingga tak habis dimakan. Dan kalau dibiarkan akan busuk, akan hilang manfaatnya, nggak bisa dimanfaatkan lagi. Di sini ada dua pendapat. Bolehkah itu dijual ke daerah lain yang sedikit daging kambingnya? Nah, kemudian diambil uangnya, kemudian nanti itu dimanfaatkan untuk beli daging lagi lah, misalnya begitu. Atau apakah dia didendeng, kemudian disimpan tahan lama? Maka kata Imam Bajuri, aku lebih pegang pendapat yang didendeng tadi itu. Jadi tetap nanti tak boleh dijual. Nah, itu yang lalu. Nah, kemudian nanti kalau seandainya berkurban, pastikan jangan sampai ada cacat pada hewan, cacat yang mencederai pada daging. Nah, jangan buta matanya, jangan ada cacat yang mencederai daging, jangan hilang telinganya, jangan buntung ekornya. Kemudian jangan pincang yang nyata, jangan terlalu kurus, jangan berpenyakit, jangan berkoreng yang sampai membusukkan dagingnya. Nah, ini diperhatikan. Nah, ini hewan kurban yang sah dikurbankan itu adalah yang selamat daripada cacat-cacat seperti ini. Jangan patah tanduknya, tapi kalau patah sebagian tak masalah. Nah, asal tidak kena ke daging. Nah, gigi juga begitu, kalau sompel sedikit tidak sampai mengenai gusi, maka tidak masalah. Yang sering jadi pertanyaan, bolehkah kurban dengan hewan betina? Boleh, tak ada masalah. Nah, walaupun jantan itu lebih baik. Nah, kemudian yang paling baik adalah yang warnanya putih. Nah, jantan putih, itu lebih bagus lagi. Jadi maka kalau misalnya penjual hewan-hewan ternak, hewan kurban itu mematok harga yang warnanya putih lebih mahal, wajar. Karena pahalanya lebih besar. Karena kalau yang ngaji, pasti dia cari yang warnanya putih. Karena itu pahalanya lebih besar. Yang tak boleh itu kalau hewan kurbannya itu bunting. Kalau ada kambing bunting, ada lembu bunting dijadikan hewan kurban, maka ini tidak sah untuk dijadikan kurban. Menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Abu Makhromah, maka ini memadai. Nah, jadi ada beda pendapat, namun yang sering kita dengar tidak memadai. Terlebih lagi untuk hati-hatinya ya. Ambillah yang jantan, kemudian jadikan hewan kurban. Kalau tak dapat yang jantan, jangan tak sampai berkurban. Tak dapatku yang jantan, tak jadilah aku berkurban. Salah. Pilih betina asal tidak bunting. Nah, ada ini yang lalu. Kemudian
berkaitan dengan masalah cacat. Kalau seandainya ada orang sudah menazarkan, mentakyin, ini udah kita bahas ya, mentakyin satu hewan. Nah, ini mau kujadikan hewan kurban. Dia takyin, dia tunjuk, maka itu jadi kurban wajib, harus dilaksanakan, tak boleh tidak dilaksanakan. Tapi ternyata seandainya setelah dia takyin hewan itu cacat, nah itu bagaimana? Ini mau kujadikan hewan kurban. Ternyata 3 hari sebelum Idul Adha pincang, patah kakinya. Ini bagaimana kasusnya? Maka menurut Imam Syafi'i, dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama, tetap sah dijadikan hewan kurban. Walaupun ada pendapat lain ditilik, kalau patahnya memang bukan karena kelalaian si pemilik, maka sah. Tapi kalau patahnya karena kelalaian si pemilik, maka wajib dia ganti dengan yang bagus. Nah, mana tahu, nah pingin kurban wajib, dinazarkan, ditakyinkan, maka setelah itu datang cacat, maka ini sah. Bahkan ada satu pendapat dalam kitab Mughni Muhtaj, kalau ada hewan cacat, tengoknya lah kambingnya pincang, terus dia bilang, ini mau kujadikan hewan kurban, udah pincang duluan, beda sama kasus tadi. Kalau tadi dia nazarkan dulu, baru ternyata dia takyin dulu, baru pincang. Ini udah memang pincang. Nah, ini mau kujadikan atau ini kujadikan hewan kurban, takyin. Maka apakah itu tetap sah dijadikan hewan kurban dan tetap wajib? Jawabannya tetap wajib. Nah, lo jadi boleh? Boleh kalau nazar. Tapi sebenarnya statusnya fidyah. Bahasa di kitab itu statusnya fidyah, namun disikapi seperti daging hewan kurban. Nah, disikapi seperti daging hewan kurban. Nah, secara hakikatnya dia bukan kurban. Nah, tapi memandang karena dikaitkan dengan kurban, maka disikapi dagingnya seperti hewan kurban. Itu yang lalu. Nah, kini baru kita sambunglah bacaan kita. Nah, dan haram tuh ya. Nah, dan haram ia makan sesuatu daripada udhiyahnya yang dinadarkan dia. Tak boleh orang itu memakan sedikit pun daripada daging kurban yang dia nazarkan. Nah, demikian lagi segala orang yang wajib atasnya nafkahnya. Ketika ada seorang suami itu bernazar, ketika seorang suami itu bernazar, aku tahun ini misal dia katakan dia wajib kurban tahun ini. Berarti kan udah nazar tuh. Nah, wajib bagi Allah atasku katanya berkurban pada tahun ini misalnya. Maka ini kan sudah nazar. Kalau nazarnya seperti itu, lalu dia sembelih hewan, maka dia tak boleh makan dagingnya. Anaknya tak boleh makan dagingnya. Yang satu lingkup nafkah itu tak boleh semua memakan dagingnya. Bukan dagingnya saja, sop tulangnya pun tak boleh. Kulitnya, kikilnya pun tak boleh. Semuanya pokoknya tak boleh. Nah, dan jadi itu tadi orang yang wajib atasnya nafkahnya tadi itu tak boleh. Nah, bahkan wajib ia bersedekah, dan bahkan wajib ia bersedekah. Perhatikan, ini yang sangat-sangat riskan. Bahasanya apa? Wajib baginya bersedekah. Kebanyakan orang yang dia fahami, wajib dia kasih orang semua, dia tak boleh makan. Pokoknya jatuh ke orang semua. Tak cukup begitu. Wajib semuanya itu jatuh ke orang miskin, begitu. Kalau jatuh ke orang kaya namanya bukan sedekah. Makanya di situ bahasanya wajib baginya bersedekah. Dikasih ke orang miskin semua, pastikan jatuhnya kepada orang miskin. Maka kalau sudah kurban itu nazar, sudah kurban itu takyin, tak usah bawa ke masjid, kerjai sendiri. Paham maksudnya ya? Mau kita nyibukkan panitia lagi, ini yang punya aku ini tolong dipisahkan ya. Pastikan semuanya jatuh ke fakir miskin. Malas lah orang tuh ngerjain begitu. Nah, jadi kalau kita sudah takyin, sudah kurban, nazar, itu jangan bawa masjid, kerjai sendiri. Nah, pastikan kita, keluarga kita jangan ada yang makan. Nah,
Maka kita pun harus pastikan jatuhnya kepada fakir miskin semuanya. Jangan ada yang jatuh kepada orang kaya. Begitu. Makanya kalau udah kurban ta'yin nadar nggak usah bawa ke masjid lagi. Nah, sama memang dilemanya ini panitia kurban tuh begitu. Begini ya. Saya melihat di sebagian besar masjid, kalau sudah berkurban itu, kambing begitu banyak orang jadi satu kan begitu. Habis sembelih tumpuk jadi satu. Lembu tumpuk jadi satu, semuanya tumpuk jadi satu. Kan begini. Dalam ketentuan daging kurban, wajib ada yang bagian kita berikan walaupun sedikit kepada fakir miskin. Kan itu. Kita udah tahu lah itu insyaallah. Walaupun sedikit boleh. Tapi harus ada jatuh kepada fakir miskin. Misal seandainya ada 5 ekor kambing. Punya si A, si B, si C, si D, dan si E. Dah, dibawa ke masjid, disembelih, disatukan semua dagingnya. Bagaimana kita pastikan kambing kita itu ada terterimakan kepada orang fakir? Payah kan gitu. Bisa jadi kambing kita itu justru diterima sama orang kaya semua. Kan ada kemungkinan begitu. Ini yang payah menyikapinya seperti itu. Sebenarnya kalau mau agak capek, mau agak teliti sedikit tak payah. Habis disembelih, habis dicincang, jangan satukan dulu. Sendirikan, Bu, ini kasih ke orang miskin. Ini kasih ke orang miskin nih, punya ibu nih. Habis ini mau kami satukan ini. Begitu udah beres sebenarnya. Langsung bungkus terus. Bu, ini jangan untuk ibu, ini untuk orang fakir miskin, untuk sahnya kurban ibu. Untuk melepaskan kewajibannya. Dah, kasih fakir miskin, baru ini mau dicampur jadi satu segala macam, tak ada masalah. Nah, cuma itulah masalahnya. Yang jadi panitia nih, yang tak mengaji pula. Nah, dibilangi payah. Nah, kadang ada orang ke masjid nih musiman. Nah, musim zakat fitrah sama musim kurban aja dia datang ke masjid. Nah, kalau zakat fitrah ada beras, kurban ada daging. Tapi kalau mengaji tak pernah mau ke masjid. Nah, akhirnya ilmunya tak sampai. Nah, mau dilarang segan pula. Udah bawa parang dia sendiri dari rumah. Mau dilarang ngeri juga, dia bawa parang besar-besar begitu. Udahlah, dan kerjailah. Nah, yang parah sebagian masjid orang tua apa orang itu segala macam, mereka lah pula yang menjatah untuk dirinya sendiri segala macam. Ini yang agak kurang pas lah sebenarnya. Jadi mana tahulah kita masih bisa menyikapinya, sikapi yang seperti itu. Sikapi yang seperti itu artinya pastikan si pemilik itu kalau lembu misal sudah disembelih, ambil aja dulu 7 bagian, pisahkan. Nah, ini punya si A, ini punya si B sampai 7 orang tadi, ini kasihkan ke fakir miskin. Nah, ini punyamu, kasihkan ke fakir miskin. Nah, biar lebih jelas. Tapi ini kalau dicampur aduk jadi satu kita tak tahu, udahnya punyaku jatuh ke fakir miskin atau belum, kan begitu. Nah, banyak PR kita sebenarnya nih. Maka saya alhamdulillah, kami kurban di pondok. Nah, santri nurut aja sampai bilang, tinggal ngarahin aja begini. Nah, begitu langsung dibuat saja. Jadi alhamdulillah enak. Kalau di masjid tak bisa pula begitu. BKM pun kalah. Nah, tak mempan lagi ucapannya. Tapi saya sebenarnya hati-hati juga kadang nyampaikan di sini. Ini karena orang sini, bukan masjid daerah saya. Kalau masjid daerah saya tak berani juga. Takutnya tak ada yang mau kurban ke masjid. Awak disalahkan nanti jadinya. Wah, gara-gara Ustaz tak ada lagi yang mau kurban di masjid nanti. Bukan gara-gara saya, gara-gara kalian tak ngaji panitianya. Nah, kalau panitianya mengaji kan bisa. Nah, tadi yang punya kuasa-kuasa yang bisa menggerakkan dan didengar orang lisannya ini perlunya yang seperti ini. Nah, tadi udah berapa kali lah ada sosialisasi tentang pelaksanaan kurban, sosialisasi zakat fitrah, diundang ustadz, nggak datang juga yang biasanya seperti itu. Bahkan wajib ia bersedekah lagi mentah. Nah, tak boleh dimasak ya. Kalau yang dimasak tidak sah dibagikan. Yang dimasak itu tidak dianggap terbagikan sebagai hewan kurban. Nah, bukan tak boleh membagikan setelah dimasak, boleh. Misal kita berkurban, kita masak, kita bagi ke tetangga, boleh nggak nih? Boleh, tapi ini tidak dianggap bagian dari kurban. Karena kurban itu pembagiannya harus mentah. Nah,
Jadi harus nayyian, itu bahasa Arabnya harus mentah. Nah, dengan sekaliannya, hingga kulitnya, termasuk juga kulitnya, dan tanduknya, dan juga tanduknya, walaupun nggak tahu untuk apa. Nah, maka apabila ia makan sesuatu daripadanya, wajib digantikan dia. Lupa dia, ini kan nazar. Temakan pula 1 on, wajib digantikan. Beli daging 1 on, kasih kepada fakir miskin. Nah, pokoknya qimahnya lah, nilainya berapa kalau 1 on itu temakan. Wajib digantikan dia. Nah, demikian lagi jika ia memperbuat udhiyah bagi orang lain atau udhiyahnya, nah, orang lain atau udhiyahnya, dan murtad ia. Nah, tiada harus ia makan sesuatu daripada yang tersebut. Nah, ini perhatikan. Kalau kita berkurban atas nama orang lain, misal ada seorang kakek berwasiat, kalau aku meninggal nanti kurbanlah ya kalian untuk aku, ambil dari harta warisku. Nah, menjalankan wasiat hukumnya apa? Wajib. Wajib. Berarti kurbannya hukumnya apa? Wajib. Maka kalau gitu disikapi harus seperti kurban wajib. Harus sedekahi semua kalau seandainya wasiat begitu. Jadi jangan salah. Kadang kurban sunnah, orang wasiat itu wajib menjalankannya. Jadi maka menyikapinya harus seperti kurban wajib. Nah, kalau kita berkurban untuk orang lain maka pokoknya itu seperti itu. Nah, tadi beda berwakil ya. Kalau berwakil nggak masalah. Nah, kalau berwakil nggak masalah. Ini memang kambingnya dari kita, kambing punya kita, tapi kita mau berkurban untuk anak kita misalnya, atau untuk siapa, itu hati-hati itu yang seperti itu. Nah, tapi yang lebih sering dicontohkan di dalam kitab itu adalah kalau bentuknya wasiat, karena wasiat itu wajib. Nah, wasiat itu wajib. Ya. Atau setelah dia berkurban dia murtad, waliyadzubillah. Orang kafir nggak boleh makan daging kurban. Nah, nanti itu ada ketentuan begitu. Tak boleh daging kurban diberikan kepada orang kafir, ini pendapat yang kuat. Nah, ini pendapat yang kuat. Orang kafir tidak boleh diberikan daging kurban. Nah, baik langsung ataupun sudah tangan keberapa. Misal, kita dikasih daging kurban. Kan bukan kita yang berkurban, tapi kita tahu itu daging kurban. Berhak nggak kita operkan lagi nih ke orang lain? Boleh nggak kita operkan ini ke orang lain lagi? Kita kasih ke orang lain lagi? Boleh, tak ada masalah. Tapi tak boleh kepada orang kafir. Nah, itu tadi. Kemudian, kalau yang menerima hewan kurban, kita tahu hukum asalnya hewan kurban itu dagingnya tak boleh dijual. Kan begitu? Tak boleh daging kurban itu dijual. Haram. Tak sah jual belinya. Nah, tapi kalau yang menerimanya fakir miskin, boleh dia jual. Nah, perhatikan nih. Kalau kita orang kaya, bukan orang fakir, bukan orang miskin, dapat kita daging kurban, tak boleh kita jual. Paling boleh dihadiahkan atau disedekahkan ke orang lain. Tapi kalau misalnya ada fakir miskin, dapat daging kurban, maka itu boleh dia jual. Tapi itu pun menjualnya tak boleh kepada orang kafir. Pokoknya orang kafir tak boleh dapat daging kurban. Karena dia mirip seperti zakat. Nah, itu tadi. Siapa menggantinya? Ustaz, siapa jual? Dialah, dia yang mengganti. Nah, itu tadi. Yang menjual itu yang ganti. Kalau sana terjual. Kalau sekiranya orang kafir ini tetangga kita tapi baik sama kita. Kita berkurban pula. Nah, tetangga sama orang kafir baiknya luar biasa. Ramah betul, sering bantu. Udah tahu utang budi lah kalau udah begitu. Nah, pas pula kita berkurban. Nah, ditengok-tengoknya lagi tuh, lembunya besar ya. Wah, makan daging lah nih. Udah bilang begitu, cemana lagi nak tak mengasihnya? Maka solusinya belikan dipajak daging yang lain, kasihlah itu sama dia. Nah, begitulah, beli ke pajak daging yang lain. Ah, nih ya, daging kurban nih. Ah, pokoknya lembu lah itu dah. Nah, Ada pendapat yang boleh kan? ada tapi terlalu lemah dan biasanya tak difatwakan. Oh, iya. Nah, jadi yang difatwakan yang ini, dan ini lebih hati-hati. Jadi kalau misalnya ada
kawan kerja, kawan dekat, saudara, keluarga yang mungkin berbeda akidah, belum Islam, non Muslim, maka sistemnya begitulah. Nah, ini mudah-mudahan orang kafir tak nonton live streamingnya nih. Wah, ditokoi gitu rupanya. Bahaya juga nih. Paling tidak mereka paham ada aturan agama yang harus kita jaga. Ya pokoknya sama-sama makan daging. Nah, tapi mudah-mudahan. Tapi ada juga kadang orang non Muslim itu nonton ini, tayangan-tayangan ceramah-ceramah Islam. Nah, tapi Kim TV kayaknya belum ada lah yang nonton kafir. Dan sunnah makan daripada udhiyahnya yang sunnah. Kalau kurbannya kurban sunnah, maka sunnah dia makan. Kalau kurbannya itu kurban sunnah, maka sunnah dia makan. Dan afdolnya ia makan daripada hatinya. Yang afdol tuh dia makan hatinya. Nah, jadi kalau nanti berkurban ambil hatinya sedikit. Itu yang paling afdol bagiannya tuh. Nah, mau lembu ataupun kambing. Nah, bukan semuanya untuk dia, tapi pokoknya dia ada makan hatinya lah. Dan wajib bersedekah atas qaul yang asahnya dengan daging yang mentah lagi basah kepada fakir dan miskin, supaya boleh tasarrufkan dia dengan dijual dan lainnya. Nah, ini yang tadi kita bahas. Harus ada yang diberikan kepada fakir miskin. Waktu diberikan tuh harus mentah lagi basah, jangan yang udah didendeng. Nah, itu tadi harus mentah lagi basah, supaya orang miskin tadi, tasarruf tuh artinya boleh bertransaksi ya. Di situ diartikan apa? Tasarruf juga. Nah, tasarruf tuh bertransaksi ya. Nah, jadi boleh dia transaksikan daging kurban tadi dengan dijual dan lainnya. Kalau yang menerima fakir miskin, boleh dijual, boleh yang lainnya. Dan memadai dengan seorang miskin jua, walaupun yang dikasih satu orang miskin aja. Memang suka kali dia kurban. Dia kurban untuk dia lah pokoknya, bukan untuk orang. Jadi melepaskan kewajibannya. Nah, dari total dia dapat 7 kilo itu, nah 1 kilo aja dia kasih sama fakir miskin. Nah, lainnya untuk dia. Ya udah sah tuh kurbannya. Tapi keterlaluan kan. Alasannya seperti itu. Nah. Dan jikalau sedikit sekalipun, walaupun sedikit seperti setengah ritel, setengah ritel, bahkan di sebagian kitab walaupun sesuap, nah kasihnya sepotong, nah sepotong gitu aja untuk fakir miskin, udah memadai untuk melepaskan yang wajib. Nah, untuk apalah berkurban begitu? Nah, nah. Jadi tadi walaupun setengah ritel, memadalah. Maka jika tiada ia bersedekah dengan tersebut, kalau seandainya sedikit pun tidak ada dia berikan kepada fakir miskin, wajib ia beli daging dengan harganya dan bersedekah dengan dia. Nah, wajib ganti itu. Udah ada kau kasih fakir miskin? Belum. Ada sisa? Tak ada, udah habis semua. Wajib dia beli seukuran daging, sekilo kah atau setengah kilo kah, kemudian dia kasihkan kepada fakir miskin. Wajib ganti. Nah, maka jikalau bersedekah ia dengan kadar yang wajib dan dimakan sekalian yang tinggalnya. Kalau seandainya yang dia sedekahkan cuma sekedar yang melepaskan kewajiban, seon aja dia pula sedekahkan, kan udah lepas tuh kewajiban. Lalu sisanya dia makan sendiri. Nah, memadailah. Maka itu memadai. Nah, dan yang muqabil bagi asah. Tapi kalau ada pendapat yang kalah lah, pendapat yang lebih rendah dari ini, tiada wajib bersedekah. Tidak wajib bersedekah. Tapi ini pendapat bawah. Yang paling sahih yang tadi. Nah, dan memadai pada pahalanya semata-mata menumpahkan darah. Jadi kurban itu cukup menumpahkan darah. Sembelih, makan sendiri semua, sah kurbannya. Ini pendapat yang di bawah. Pendapat yang lebih tinggi wajib sedekah. Nah, dan niatul kurbah, dan harus ada niat kurbah. Nah, jadi cukup itu pendapat yang kedua ini. Dan afdalnya ia bersedekah kepada fakir
dan miskin dengan sekaliannya. Kalau mau yang paling afdol, tak usah makan. Kalaupun makan, tabarukan hati tadi itu aja sedikit. Nah, entah 3 iris, 4 iris, ambil sedikit, masak, kasih makan keluarga. Dah, sisanya kasih fakir miskin semua. Itu yang paling afdol. Kalau mau pahala paling besar begitu. Nah, jadi kalau mau, sedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Nah, melainkan beberapa suap mengambil tabarruk, kecuali sedikit saja untuk tabarruk, mengambil barokah dari daging kurban tadi itu dengan dia. Maka jika tiada diperbuat seperti yang tersebut, kalau seandainya enggak dia buat yang seperti itu, maka hendaklah ia bersedekah dengan 1/3 kepada fakir dan miskin daripada muslimin, dan diberi hadiah 1/3 kepada orang yang kaya-kaya daripada muslimin, dan ia makan 1/3. 1/3 itu 1/3. Kalau nggak sanggup ngasih fakir miskin semua, ya udah urutan yang kedua, 1/3 makan sendiri, 1/3 kasih kerabat-kerabat yang kaya, 1/3 kasih fakir miskin. Ini urutan kedua. Nah, maka tiada harus diberi sesuatu daripada udhiyah kepada fakir dan miskin kafir zimmi. Tak boleh, tiada harus itu artinya tidak boleh. Tidak boleh diberi sesuatu daripada udhiyah, daripada daging kurban tadi, kepada fakir dan miskin kafir zimmi. Nah, ini yang kita bahas tadi, nggak boleh diberikan kepada orang kafir. Hingga jikalau mengambil oleh fuqara muslimin, kalau orang fakir dapat udhiyah, nah, atas jalan sedekah, dan orang yang kayanya atas jalan hadiah, haram atas mereka itu bersedekah dan hadiah dengan sesuatu daripadanya kepada kafir zimmi. Demikian lagi menjual kepada mereka itu. Ini yang tadi kita bahas. Kalau kita dapat daging kurban, jangan diberikan kepada kafir. Kalau seandainya orang miskin dapat daging kurban, jangan dijual kepada orang kafir. Nah, itu tadi. Nah, yang jual rumah makan hati-hati, yang punya bisnis rumah makan. Terkadang dia dapat dijadikan untuk jual rumah makannya itu tak boleh. Jangan dijadikan lauk kemudian dijual ya. Tak boleh itu. Nah, itu memang diasingkan lah. Itu daging yang memang diafah, jamuan untuk orang-orang Islam. Dan haram lagi tiada sah menjual oleh empunya udhiyah sesuatu daripada dagingnya. Kalau kita berkurban, tak boleh kita jual sedikit pun daripada dagingnya, atau bulunya, atau kulitnya. Dan haram pula dijadikan dia pengupah, tak boleh dijadikan upah bagi tukang menyembelih. Tetapi tiada haram jika diberikan dia atas jalan sodakoh. Nah, atas jalan sodakoh itu kan apa ya? Setelah dibayar upahnya ya. Misalnya nih, bisa sembelihkan hewanku sekalian kuliti segala macam, oh bisa. Berapa biasanya Pak? Nah, tak payah, kepalanya aja gue bawa. Oh nggak boleh kalau begitu. Nah, berapa biasanya? Ya udahlah 200.000 misalnya katanya. Ya setelah apa kita bayar 200.000. Nah Pak, Bapak kemarin kayaknya mau kepalanya. Ini berarti murni sedekahnya nampak. Kenapa? Karena upahnya udah selesai di situ. Nah, tapi kalau seandainya dikait-kaitkan, ini agaknya kurang bagus. Janganlah 200 Pak, 100 saja gimana? Boleh 100, tapi kulitnya untuk aku lah. Ya udahlah tak masalah. Itu pun masih ada kaitan dengan upah kesannya yang seperti itu. Maka kalau seandainya mau betul sedekah, tak ada dikaitkan dengan pekerjaan. Jadi hati-hati, terkadang juga kita kerjasama dikait-kaitkan sama kerja ini kesannya jadi upah. Ayo, yang kerja dapat 2 kupon ya, yang kerja 2 kupon. Nah, yang tak kerja 1, kan biasa begitu tuh. Yang kerja 2 bungkus, yang kerja 2 bungkus. Hati-hati. Lafaz-lafaz seperti ini rentan dianggap dengan upah. Nah, itu tadi. Ya. Baik. Bagi tukang menyembelih. Dan harus boleh baginya dihadiahkan dia atau diperbuatkan apa itu? Timba atau kaus atau lapik duduk
Nah, maksudnya ini kulitnya ya. Kulitnya timba pakai kulit dulu lah ya, tirbah. Nah, pakai kulit atau kaos atau lapik duduk. Nah, dan beri pinjamkan dia. Ini pada udhiyah yang sunnah. Adapun yang wajib, maka wajib bersedekah dengan sekaliannya hingga kulitnya dan tanduknya seperti barang yang terdahulu sebutnya. Yang selalu jadi problem masalah udhiyah ini adalah kulitnya. Tutumpuk kulit tuh. Ada yang nampung, ada yang mau menampung. Nah, udahlah kita jual aja, nggak boleh. Nah, ya udah kasih aja langsung sama yang nampung tuh. Wah, enak kali dia gitu. Nah, dan mohon maaf, kalau seandainya dikasih sama dia, biasanya sama dia diapain tuh? Dijual, nggak boleh juga jadinya. Nah, itu tadi, nggak boleh juga jadinya. Nah, jadi caranya gimana nyikapinya? Kasih ke fakir miskin. Kasih ke fakir miskin. Dah Bu, ini untuk ibu. Untuk apalah sama aku, udah terima aja dulu Bu. Udah dia terima. Udah tuh Bu ya, itu udah punya ibu. Nah, setelahnya baru mau ibu kami bantu jualkan. Ibu kan miskin, boleh jual nggak? Boleh, nah begitu aja. Nah, Ini agen yang datang. ini agen mulai yang datang, nggak boleh. Jadi kasih dulu ke fakir miskin. Kami tahu orang yang mau belinya. Ibu mau jual, ibu fakir miskin boleh jual. Ah boleh lah. Nah, udah jualkan. Udah tak ada masalah kalau udah begitu. Nah. Dan tiada sah diperbuat udhiyah bagi orang yang hidup tiada dengan izinnya. Nggak boleh kita berkurban untuk orang lain kalau dia tak izin. Kalau mau berkurban untuk orang lain maka harus izinnya. Tetapi harus bagi wali, boleh bagi wali, bagi ayah, yaitu bapak dan nenek. Nenek ini maksudnya kakek. Tiada lainnya memperbuat udhiyah dengan hartanya bagi mulinya. Ada ayah mau berkurban atas nama anak, silahkan. Walaupun anak tak izin nggak masalah. Tapi kalau orang lain harus izin. Nah, itu tadi. Nah, itu kalau masih hidup. Kalau udah mati harus ada wasiat. Dan tiada sah pula diperbuat udhiyah bagi orang yang mati jika tiada ia wasiat dengan dia. Nah, ini yang selalu jadi pertanyaan. Boleh nggak berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Jawabannya tak boleh. Pendapat yang paling kuat ya. Tak boleh. Nah, kecuali dia berwasiat. Kalau berwasiat maka boleh. Tapi ada pendapat lemah yang mengatakan boleh. Nah, ada pendapat lemah yang mengatakan boleh. Kalau mau diikut sebenarnya boleh juga, tapi sikapnya karena ini berkurban untuk orang lain maka wajib jadinya. Sikapnya seperti kurban wajib. Nah, adapun apabila berwasiat dengan dia maka sah diperbuatkan udhiyah baginya dan wajib atas orang yang memperbuat udhiyah bagi mayit dengan izinnya, ia bersedekah dengan sekaliannya. Ini tadi, kalau melaksanakan wasiat wajib bersedekah dengan sekaliannya. Tiada bagi dirinya dan tiada pula bagi orang yang wajib atasnya nafkahnya. Nggak boleh ke dia jatuhnya. Nah, dan nggak boleh juga atas orang yang dia tanggung nafkahnya. Karena bersatu qabid dan muqbid. Nah, karena bersatu orang yang menerima dan yang menerimakan. Kan dia nih berarti yang mau memberi. Dia beri kepada dirinya sendiri. Maksudnya begini. Saat kita melaksanakan wasiat, maka hakikatnya kambing itu adalah milik orang yang berwasiat, yang meninggal dunia. Nah, tapi kitalah menjalankannya. Nah, maka saat itu kita wajib berikan ke orang lain. Nggak boleh kita berikan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Bersatu antara ijab dan qabul di satu orang itu tak boleh. Kan gitu, paham maksudnya? Ini kambing punya orang. Contoh mudahnya begini, kalau kita berwakil, Pak Isa. Nah, saya bilang, Pak Isa tolong belikan saya atau tolong jualkan HP saya. Saya berwakil sama Pak Isa, jualkan HP saya. Dibawa sama Pak Isa. Bagus HP Ustaz Tirhas nih. Ya udahlah, ku jual sama diriku sendiri. Nah, ku jual HP ini dengan harga 1 juta. Ku beli HP ini dengan harga 1 juta. Nggak boleh begitu. Maka yang melaksanakan wasiat persislah seperti itu tadi. Maka tak boleh dia berikan kepada dirinya sendiri. Habis. Faslun fil aqiqah. Cukup insya Allah.